Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial. Pengertian patologi sosial. Pengertian patologi sosial di sini merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai penyakit dalam masyarakat yang tentu saja membawa dampak negatif bagi lingkungan masyarakat. Banyak kita lihat sekarang ini penyakit sosial masyarakat semakin marak terjadi, apalagi di zaman milenial seperti ini. Penyakit masyarakat juga kerap dipelopori oleh kalangan anak remaja atau istilahnya disebut sebagai kenakalan remaja. Contoh dari kenakalan remaja itu sendiri mulai dari perundungan. Selanjutnya patologi sosial berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Patologi ini asal katanya dari patsos yang berarti suatu penderitaan atau penyakit. Sedangkan pengertian logos adalah ilmu. Sosial ialah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang saling berinteraksi atau saling berhubungan secara timbal balik. Dapat disimpulkan bahwa patologi sosial ini merupakan ilmu tentang gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor sosial dalam lingkungan masyarakat. Patologi sosial ini juga merupakan suatu penyimpangan sosial, khususnya masalah kenakalan remaja yang akan membawa dampak negatif bagi keseimbangan struktur sosial, lembaga, serta agama dan fungsinya, sehingga dapat mengganggu ketertiban sosial. Untuk mengembalikan keteraturan ini, maka struktur dan fungsi dari institusi serta sistem dan norma sosial harus berjalan dengan seimbang. Selanjutnya ada faktor penyebab kenakalan remaja. Nah, kenapa sih remaja bisa terjerumus pada kenakalan dan apa saja faktor penyebabnya? Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya suatu kenakalan remaja ini. Yang pertama mungkin karena remaja itu sendiri, bisa karena kontrol diri yang lemah dan kurangnya dasar iman pada diri remaja tersebut. Dan juga bisa jadi juga karena penanaman akidah dan agama yang kurang kuat dalam diri remaja tersebut, sehingga mereka mudah terpengaruh pada perbuatan negatif tersebut. Kurangnya dasar iman dalam diri remaja seringkali menjadi awal atau suatu cikal bakal kenakalan remaja yang disponsori oleh diri sendiri. Remaja yang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak mampu mengontrol dirinya dalam bertingkah laku. Dan mungkin bisa jadi juga karena lingkungan keluarga mereka. Hal ini bisa terjadi apabila seorang anak merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tua mereka. Kehidupan keluarga yang jauh dari kata harmonis berawal dari orang tua yang memutuskan untuk berpisah, sehingga membuat si anak ini menjadi korban dari perceraian tersebut. Sebab mereka merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya, serta mungkin lemahnya kondisi ekonomi orang tua pun ikut mempengaruhi anak-anak untuk terjerumus dalam kenakalan remaja. Seperti ketika anak-anak yang kondisi ekonomi orang tuanya lemah atau disebut miskin bergaul dengan teman-temannya yang kaya, maka di situ anak itu akan menuntut kepada orang tuanya kenapa dia tidak bisa memiliki seperti apa yang dimiliki teman-temannya. Nah, ada beberapa bentuk dari kenakalan remaja. Yang pertama seperti membuli teman yang dianggap lemah. Fenomena membuli kerap terjadi di negara kita ini. Hal ini sering terjadi di masa SMP hingga SMA. Sampai-sampai terdapat film di Indonesia yang mengangkat tentang suatu tema bullying. Remaja yang suka membuli biasanya mereka yang merasa sok berkuasa di sekolah tersebut.
Mereka membuli anak-anak yang dianggap lemah, seperti anak miskin, cupu, dan lain sebagainya. Selain itu, karena adanya unsur iri dari pihak si pembuli ini, misalnya iri karena dia lebih pintar atau lebih cantik. Yang kedua ada tawuran antar pelajar. Sepertinya ini sudah menjadi suatu tradisi yang turun-menurun di kalangan para remaja. Ada salah satu contoh kasus perkelahian antar pelajar yang terjadi di Kecamatan Wera. Salah satu sekolah yang sering melakukan aksi tawuran yakni SMA Negeri 1 Wera. Bahkan mereka sampai melibatkan orang kampung. Pihak satu berasal dari desa Tawali dan pihak lainnya berasal dari desa Nangawera. Aksi tawuran tersebut berujung pada pemblokiran jalan lintas Wera Bima yang dilakukan oleh keluarga korban yang berasal dari desa Nangawera. Selanjutnya ada balapan liar. Balapan liar ini merupakan salah satu tindakan kenakalan remaja yang sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, balapan liar ini dapat mengganggu kenyamanan kendaraan lain di jalan. Suaranya juga yang bising membuat masyarakat jadi terganggu. Balapan liar ini juga biasanya dilakukan oleh anak-anak dalam kalangan remaja. Mereka melakukan balap liar, ada yang memang karena hobi dan ada juga yang karena taruhan. Balapan liar ini termasuk ke dalam tindakan kejahatan dan ada hukum pidananya, sebab dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Selanjutnya ada pencurian dan perampokan. Kasus pencurian dan perampokan ini sering berseliweran di tayangan televisi. Ternyata anak remaja juga kerap menjadi pelaku dari perbuatan kriminal tersebut. Yang terakhir, mencegah kenakalan remaja. Nah, dilihat betapa berbahayanya tindakan kenakalan remaja yang bisa saja menjadi bom waktu karena kenakalan ini merupakan suatu penyakit sosial. Maka hal ini harus segera dicegah. Adapun tips dan cara menghindari kenakalan remaja yaitu dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketahanan diri agar tidak terpengaruh dan terjerumus dalam pengaruh yang sekiranya berdampak buruk bagi diri sendiri, memberikan pembinaan moral, agama dan hukum kepada remaja supaya menjauhkan diri dari melakukan tindakan kriminal tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.